guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial membuat replikasi satu arah atau master to sleeve. Oke, langsung saja kita buka dulu. Di sini saya sudah memiliki dua server. Server pertama itu Windows 10 di sini. Server kedua Windows 10 juga, namun di virtual. Hal yang pertama kita lakukan adalah mematikan firewall di kedua server. Saya matikan dulu di server pertama. Jadi kita cari Windows Defender Firewall. Kita pilih Check Notification Setting. Kita pilih Turn Off. Kita pilih Turn Off. Kita klik OK. Kita buka virtualnya. Kita buka server keduanya. Kita lakukan hal yang sama. Kita cari Windows Defender Firewall. Kita cek notification setting, turn off, oke. Oke, selanjutnya kita lihat IP address dari kedua server. Itu caranya kita buka ini. Lalu kita pilih change adapter option. Kita klik kanan, kita properties. Nah, kita pilih Internet Protocol version 4. Ya, di sini sudah saya setting IP address untuk server pertama yaitu 192.168.10.2. Kita klik OK. Kita lihat di server kedua, caranya sama. Kita cari Network and Internet Setting. Kemudian kita pilih Change Adapter Option. Lalu kita klik kanan, Properties. Kita pilih Internet Protocol version 4. Oke. Saya sudah setting untuk server kedua itu 192.168.10.1. Jadi ini tiganya hampir ini sama dengan server pertama, namun harus diubah untuk di angka terakhirnya. Jadi tidak boleh sama. Di default gateway juga sudah saya setting IP address server pertama. Kita klik OK. Oke, untuk mengujinya mari kita lakukan ping. Kita buka CMD di server pertama. Kita ketik ping IP address server kedua yaitu 192.168.10.1. Kita enter. Ya, di sini sudah berhasil. Kita lakukan hal yang sama di server kedua. Kita buka CMD, command prompt. Kita ping IP address server pertama itu 192.168.10.2. Kita lihat. Ya, di sini juga sudah berhasil. Berarti dua server ini sudah terkoneksi. Sekarang kita buka SAM di server pertama. Kita start MySQL nya. Kita buka command prompt di server pertama. Oke, kita mulai konfigurasi replikasinya. Jadi MySQL itu punya sebuah file konfigurasi. Kalau di Windows namanya my.ini, kalau di Linux itu namanya my.cnf. Jadi karena saya menggunakan Windows, kita cari my.ini-nya dengan cd sam mysql bin. Lalu kita my.ini buka. Ya. Yang harus kita cari itu adalah mysqld-siku. Kita tambahkan di bawahnya itu logbin sama dengan mysql bin. Lalu di bawahnya kita set server ID sama dengan 1. Lalu inodb plus log add trx commit sama dengan 1. Lalu bin log
Jadi login MySQL bin ini kita ngaktifin lognya MySQL yang di server pertama dengan nama MySQL bin. Jadi semua aktivitas itu ditulis ke file log yang namanya MySQL bin ini. Lalu di baris kedua saya set server ID-nya sama dengan 1. Ini nanti setiap server harus berbeda, server ID-nya tidak harus 1 tapi harus berbeda dengan server yang lain. Lalu kita klik save. Kita exit. Kita restart MySQL kita dengan cara buka SAM, lalu kita stop dulu. Kita start lagi. Jadi kenapa mesti restart? Itu karena MyDot ini hanya akan dieksekusi ketika pertama kali MySQL itu jalan. Maka setelah kita berubah MyDot ini tadi agar terbaca, maka kita harus merestart MySQL-nya. Oke, kita beralih ke server kedua. Kita buka SAM-nya. Kita start. Oke. Lalu kita buka command prompt. Sini kita juga akan mengakses MyDot ini. Jadi cd SAM MySQL bin. Kita akses MyDot ini. Oke. Kita cari juga MySQLD ini. Terus di bawahnya server ID sama dengan 2. Lalu kita save. Nah, setelah kita save, kita restart lagi SAM-nya. Kita beralih lagi ke server pertama. Kita buka command prompt-nya tadi. Kita login. Oke. Setelah itu kita akan membuat user. Sintaksnya adalah create user. Nama usernya bebas kalian isi. Di sini saya isi replikasi W. Lalu add persen identified by. Passwordnya kita isi. Ini saya isi replikasi W juga biar tidak lupa. Jadi saya membuat user dengan nama replikasi W. Add persen ini dia dapat boleh mengakses di semua tempat dengan password replikasi W. Kita akan buat aksesnya. Jadi grant all biar dia bisa mengakses semua. On bintang titik bintang to nama user kita replikasi W add persen identified by passwordnya replikasi W. Kita run. Ya, sudah berhasil. Kita beri akses semua. Ini bintang titik bintang itu bintang pertama tabel, titik itu database, bintang selanjutnya adalah semua. Jadi semua tabel, semua database untuk user yang namanya replikasi W yang passwordnya replikasi W. Oke, kita flush table with read log. Oke. Selanjutnya kita show master status. Ya, ini kita perlu ingat dan catat karena ini nanti akan kita gunakan di konfigurasi server yang kedua. Kita unlock dulu tables, unlock tables. Oke, kita beralih ke server yang kedua. Buka CMD-nya tadi. Lalu kita login dulu. Kita stop save dulu. Ada save yang masih berjalan. Oke. Oke, sekarang kita konfigurasi change master to. Jadi kita akan setting master yang ingin kita ikuti. Master host sama dengan kita isi tadi alamat IP address server pertama yaitu 192.168.10.2.
Lanjut master user. Jadi kita sudah membuat user dengan nama replikasi W. Kita buat selanjutnya master password. Dengan password tadi replikasi W juga. Lalu master port itu 3306. Ini standar, jadi nggak perlu diubah. Lalu master log file sama dengan kita lihat di sini tadi, itu MySQL bin 0022. MySQL bin 0022. Oke. Ketik MySQL bin 0022. Kita lihat lagi apa sudah benar MySQL bin 0022. Oke. Kita lanjut master log post. Posisinya di mana? Kita di server pertama lagi di 655. Terus 655, master connect retry sama dengan 10. Jadi kita retry berapa kali? Kalau gagal di sini saya set 10, kita enter. Oke, sudah berhasil. Kita show slave status dulu. Status /g, jangan lupa agar tidak berantakan. Oke, kita lihat di sini. Oke, jadi sebelum restart slave IO stage-nya itu tidak ada. Sekarang kita coba start slave-nya. Kita start slave. Sudah berhasil. Sekarang kita coba show slave status lagi. Terus kita buka /g, jangan lupa. Oke, kita lihat di sini slave IO-nya. Oke, di sini sudah berhasil waiting for master to send event. Jadi dia slave-nya ini tinggal nunggu masternya itu untuk melakukan sebuah event gitu. Ini konfigurasinya sudah berhasil. Oke, kita uji dulu apakah benar sudah berhasil. Kita buka server yang pertama, misalnya kita buat database ya. Create database dengan nama Sila gitu ya. Oke, kita ya sudah berhasil. Coba kita lihat apakah di sini udah masuk sudah databases. Oke, ini udah ada Sila. Kita lihat apakah di slave ini akan mengikuti. Kita lihat show database. Oke, ini sudah ada Sila, maka berhasil. Kita uji lagi. Kita buat tabel aja. Kita buat tabel di sini. Oke, kita create table. Kita use dulu database-nya, jangan lupa kita use Sila tadi. Lalu kita create table. Di database Silanya itu misalnya tabel angka, create table angka yang isinya ID angka, int, auto increment, sama nama angka, varchar 30, primary key-nya, misalnya ID angka. Oke, kita lihat sudah berhasil. Kita coba show table di sini. Oke, di sini di table in Sila udah ada angka. Coba kita lihat di sini. Kita use dulu Silanya. Kita show tables ini. Oke, sudah.
Oke, selanjutnya kita coba isi tabelnya ini. Kita coba di sini. Kita isi tabel silanya itu. Tabel angkanya. Insert into angka. Values 1,6 angka genap. Kasih petik. Insert into angka values 1, genap. Ya, udah berhasil. Kita lihat apakah sudah masuk. Select all from angka. Oke, di sini udah ada angka, nama angkanya genap. Kita lihat di sini. Select all from TB from angka. Oke, jadi sini juga sudah mengikuti 1 genap. Sekarang coba kita isi di sleeve-nya. Kita insert into di sleeve, apakah mau? Oke, kita insert itu angka. Values-nya 2, misalnya ganjil. Berhasil. Kita coba select all from TB from angka. Oke, di sini udah ada ganjil. Apakah masternya akan mengikuti sleeve-nya? Kita lihat. Kita select lagi. All from angka. Ternyata tidak. Ini karena kita cuma replikasi satu arah, jadi sleeve-nya lah yang akan mengikuti master, sedangkan master itu tidak mengikuti sleeve. Oke, kita coba misalnya di sini kita itu angka, values-nya kita samakan ID-nya di sini. Tadi ID-nya 2, tapi isinya kita isi berbeda. Misalnya prima. Ya, berhasil. Coba kita lihat. Select all from TB from angka. Jadi berhasil. Apakah di sini akan mengikuti? Ketahui bahwa ini sudah ada ID 2 gitu. Apakah dia akan mengikuti atau mengubah angka? Ternyata tidak dirubah. Lalu coba kita insert lagi. Di sini insert into angka. Values. Sekarang ID-nya 3 aja. Fibonacci. Sini berhasil. Kita select dulu. Apakah sudah masuk? All from TB from angka. Oke, di sini sudah masuk Fibonacci. Apakah di sini mengikuti from angka? Ya, ternyata tidak. Ini replikasinya error. Kita lihat apa yang membuat error. Dulu ya. Coba login ulang. Skip L menu. Kita lihat choose sleeve statusnya. Sleeve status. Rizky. Ternyata di sini error. Makanya tadi si sleeve ini tidak mengikuti master lagi, itu karena terjadinya duplicate entry 2. Jadi karena tadi kita masukin sama-sama 2, makanya dia error. Cara memperbaikinya adalah kita ulang konfigurasinya lagi. Kita stop sleeve dulu.
reset sleeve. Kita ulang konfigurasinya dari Ching gitu. Oke. Sekian video mengenai tutorial replikasi satu arah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.